tanya. Ya. Kamu sebagai laki-laki kalau udah merasa menjadi suami, mana tanggung jawabmu? Sehingga Saya suami sama tanggung jawab. mana? Karena dulu alasannya pengen bantu saya, karena dia bilang sayang sama saya, kasihan sama saya. Pelin-pelan. Lah pelin-pelan, karena saya pengen rumah tangga saya lebih baik lagi. Laki-laki yang Ibu benar, sebagai- laki-laki sebagai kepala rumah tangga kan? Kamu tahu kan? Waktu itu kamu meminta Vina sama aku. Bagaimana kamu janjinya? Memang benar saya janji saya melindungi Fitnah, menjaga Fitnah. Benar-benar, tapi selama ini selama Udah 2 cukup tahun. kamu. Ada pasangan yaitu Zaki dan Vina. Vina. Tiap hari ribut dulu. Mhm. Dan biasa nih Bu, kalau ribut itu kadang-kadang emosi. Salah sebut. Lo cerain aja gue. Dan suaminya bilang, nanti gue cerain lo. Ya, Kalau masih pakai nanti aja masih nggak apa-apa ya, Mas? kita nggak tahu apakah udah jatuh talak atau tidak. Itu persoalannya. Ya, banyak orang tidak tahu. Banyak orang yang ngomongnya sembarangan. Tal gitu ya. Mas Helmi kadang-kadang ada yang suka bercanda begini. Tidak berantem, tidak apa, lagi bercanda, kamu ntar saya cerain loh kamu. Nah, itu juga apakah itu talak atau bukan, kita juga nggak tahu. Tapi ini sering sekali terjadi dalam masyarakat, dalam pergaulan, suami istri. Walaupun niatnya hanya bercanda, saya tukar panci nanti kamu saya cerai. Ada begitu. Ada, kalau lagi bercanda. Gue tukar panci, gue tukar sandal jepit lo ada gitu ya. Mendingan panci, Mas. Lebih mahal dikit. Hati-hati ngomong. Hati-hati, ya. Ya, baik pasangan yang sekarang ini ribut terus dan melontarkan sesuatu yang nanti kita akan kedatangan bintang tamu seorang ustadz yang akan menerangkan secara agama, ya bagaimana masalah talak 1, talak 2, talak 3, ada masa iddah lagi yang kadang-kadang orang tidak pernah tahu secara pasti. Iya. Hanya yang tidak tahu secara pasti. Baik, kita lihat dulu problematik antara pasangan ini. Kewajiban istri mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan melayani suaminya. Saya tahu kalau tugas istri itu yang ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Apalagi kalau nggak itu. Wajar dong, suami istri bertengkar dalam rumah tangga. Itu hal yang biasa. Saya rasa saya udah nggak wajib lagi dong ngurusin suami saya, ngelainin suami saya. Sedangkan saya sendiri ini sudah ditalak sama suami saya. Kalau cuma gara-gara sepele, istri nggak mau mengurus rumah tangga dan melayani saya. Buat apa dia jadi istri saya? Artinya sekarang saya sudah bebas menentukan sikap dong. Saya udah nggak terikat lagi dengan norma-norma perkawinan. Oke, itu problematik pasangan Zaki dan Vina. Ya, mereka sang istri merasa dia sudah ditalak sehingga dia merasa sudah tidak punya kewajiban lagi untuk melayani suaminya. Sementara sang suami, no, kita belum cerai, ya. Dan belum ada urusan hukum yang dijalani, belum ada ini dan itu. Jadi suami itu merasa itu hanya sekedar ucapan. Oke. Nah, ini adalah perbedaan persepsi yang bisa merubah juga suasana di dalam satu rumah. itulah sebabnya Vina datang kepada kami untuk mencari solusi, ya bahwa dia merasa bahwa dia sudah ditalak oleh suaminya, sementara suaminya merasa belum. Kami mohon semuanya dan keluarga untuk keluar, Vina dan Zaki. Oke, Vina, Zaki dan keluarga, silakan. Oke, Mas. Ini Mas Zaki. Silakan. Jadi siapa? Kakak dari Zaki. Siapa namanya? Selamat malam ya. Siapa namanya? Nama saya bapaknya Vina. Oke, ini siapa? Kakak ipar. Vina. Kakak Ipa. Baik. Oke, baik. Ini ibunya Vina. Oke, Kakaknya. kakaknya. Oke, silakan. Vina yang tengah. Vin, kesini. Silakan sini, Vin. Wow. Vin, udah menikah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. 11 tahun. Wow. Betul, Anda udah merasa diceraikan oleh suami Anda? Saya rasa saya sudah diceraikan memang. Dari mana Anda bisa berasumsi seperti itu? Karena memang dia bilang sama saya akan menceraikan saya. Akan atau sudah? Mau menceraikan saya. Kalau baru mau, kenapa kamu merasa kalau kamu sudah diceraikan? Enggak, dia bilang mau menceraikan saya. Tapi saya nunggu dia kapan. Kalau nggak salah, dia yang minta cerai ya? Zaki? Kalau saya sendiri nggak pernah mengatakan minta cerai atau menceraikan dia, nggak pernah. Cuma saya pernah bilang, ntar saya cerai kamu, nanti saya cerai. Setelah dia berulang mendesak kamu ceraikan saya? Ya di saat mungkin pertengkaran saya itu, Mas. Emosi? Emosi saya kadang-kadang memang saya... Memang kayak gitu. Mbak, ntar dulu Mbak. Tunggu dulu Mbak, dengan penjelasan saya dulu Mbak. Kita jelaskan dulu, habis itu baru mulai ya gitu ya. Oke. Gimana ceritanya?
Ya terkadang-kadang sih masalah sepele, mungkin ya karena waktu jam kerja atau ketelatan dia pulang. Sebenarnya bagi saya sih awalnya dia untuk kerja aja minta izin sama saya, waktunya sore. Karena dia sore dia bilang pulang kerjanya, saya izinkan gitu. Tapi lama-lama dari jam 5, 6 sampai jam 10 malam gitu loh. Itu sesuatu yang nggak wajar dan saya Ribut terus. ribut terus. Keluarga Anda ribut terus, saya tahu ya. Ribut terus. Apa aja diributi. Iya. Dan berulang-ulang, Vina minta cerai dari Anda. Iya. Dan apa jawaban Anda? Saya tidak pernah mengatakan langsung cerai, nanti saya cerai, coba itu aja saya katakan. Ya sama aja. Tapi kamu selalu mengatakan, oh, kalau saya udah menceraikan kamu. Jadi saya lihat tingkah laku kamu udah aneh, selama 2 tahun ini udah agak aneh, Mas. Saya dan Dika Ini udah- jadi kejadian cerai-mencerai ini sudah 2 tahun yang lalu ya, keributan yang sering banget 2 tahun ini aja. yang intens. Dan itulah Anda tidak dilihat lagi Tidak dilihat sebagai suami. Iya, Betul. Lahir batin. lahir batin. Saya masih ngelayanin. Kenapa? Saya masih Dia tuh perempuan nggak tahu diri, Mas. Emang Nggak mesti pernah. dicek kok. Dilayani. Masih tinggal satu rumah tapi. Saya masih satu rumah, Mbak. Satu ranjang? Nah, itu masalahnya, Mas. Terus sebentar, Pak. Satu ranjang? Ya itu yang masalahnya nggak pernah lagi. Selalu alasannya karena dia pulang malam, capek. Awal dia kerja saya bisa ngerti. Oke, saya kasihan sama dia. Lama-lama kok hampir 2 tahun, ya boleh dibilang. Satu kamar? Masih tinggal di satu kamar nggak? Ya kadang-kadang saya satu kamar, saya coba. Zaki, udah ngaku aja deh. Kamu udah ceraikan Vina. Iya, emang Saya tahu begitu tadi saya bagian kok. Bu, aku nggak tahu masalah ini. Sekarang di sini Kita takut kamu lihat- ngomongnya kayak begitu. Kemarin-kemarin apa? Vina mau menceraikan Vina, menceraikan Vina. Istri apa itu? Sebelum nanti advisor bicara, saya cuma bertanya sama ibu bapak. Ibu dan bapak lebih setuju anak atau putri ibu bercerai atau tidak? Bapak dulu, Pak. Saya sebagai bapak, sebagai imam dalam rumah tangga, saya tidak izinkan mereka bercerai. Sementara ibu kelihatannya, Wajar lah, Pak. ibu setuju putri ibu setuju. Setuju, karena dia udah mengucapkan kata cerai. Saya nggak pernah. Udah cerai aja lah. Pilihan kamu ke Zaki. Ya sekarang ibu ngomong Kamu cinta suka. suka, Bu. Tidak, Vina. Kamu harus punya pendirian. Ya, jangan diam saja. Bap- Ya, kurang. Anak umur 2 tahun udah ditinggal-tinggal. Punya anak masih 2 tahun, pulang pagi. Pagi apa? Apa itu? Ibu tanya, Ya. kamu sebagai laki-laki kalau udah merasa menjadi suami, mana tanggung jawabmu? Sehingga Saya suami kan bertanggung jawab. mana? Karena dulu alasannya pengen bantu saya, karena dia bilang sayang sama saya, kasihan dan pas Pelin-pelan. pelin-pelan karena saya pengen rumah tangga saya lebih baik lagi. Laki-laki yang Ibu benar, sebagai- laki-laki sebagai kepala rumah tangga kan? Kamu tahu kan? Waktu itu kamu meminta Vina sama aku. Bagaimana kamu janjinya? Memang benar saya janji saya melindungi Vina, menjaga Vina, benar-benar. Tapi selama ini selama Udah 2 cukup, tahun, Am. apa itu selama 2 tahun ibu tahu apa kelakuan Vina selama dia mulai kerja? Ibu tahu nggak? Pulang pagi tau nggak? Pulang Benar kan? Saya pernah ngecek ke kantor kamu? Pernah. Kamu anak benar. aku tak pernah merasa fitnah, emang benar. Tahu ibu. Buktikan. Kusut ini. Coba tolong duduk. Tuh. Maaf, Ibu, Bapak, semuanya, tolong duduk. Bu Wina, bagaimana kita mensikapi dua keluarga yang tidak bisa saling mendengar seperti ini? Saking kisruhnya kita lupa. Iya, ada Mbak Resita dan Bu Winarini Wilman. Sampai bingung saya. Saya juga bingung. Iya. Karena saya tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Betul. Ini adalah contoh dari komunikasi yang sangat buruk. Ya. Tidak ada yang mau. Mungkin selama ini juga macet ya, begitu ketemu prak-pruk. Iya, ini kelihatannya lancar tapi macet ini. Banyak yang dibicarakan tapi nggak ada yang dimengerti karena nggak ada yang mendengarkan. Semua berbicara bersama-sama. Kuping tidak berfungsi kali ini. Iya, jadi tidak bergantian gitu. Dan ini persoalan apa sih talak dari tadi, pelin-pelan dari tadi. Simpang siur saya sendiri sampai bertanya ini sedang membicarakan apa ya. Mencoba untuk mendengarkan pun sulit kalau cara yang menyampaikannya seperti itu dengan nada tinggi terus. Sambil menunjuk, sambil marah. Berdiri. Ada yang berdiri, satu duduk disuruh berdiri juga ya. Kalau saya mengatakan selalu berulang ya. Kalau Anda emosi dalam keadaan berdiri, duduklah.
Kalau duduk masih emosi, berbaringlah. Kalau berbaring masih emosi, tidurlah. Kalau masih emosi juga, jangan bangun. Ya, biar nggak emosi. Mbak Rey, ada apa? Tidak pernah untung-untungnya kita melakukan sesuatu secara emosi. Mbak Rey, silakan.